Puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Semoga apa yang kita lakukan dijadikan catatan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pimpinan DPRD kami mengucapkan terima kasih kepada para undangan, ibu hadirin mengikuti rapat paripurna hari ini, khususnya saudara Wakil Bupati atas terselenggaranya rapat paripurna pada hari ini, tentu untuk masa depan rakyat Banyuwangi yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana surat undangan, acara rapat paripurna pada hari ini adalah satu, jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas diajukannya satu rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026. Yang kedua, rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2024. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah. Yang kedua, jawaban fraksi atas pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara rapat paripurna hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, tepat pukul 10:45 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ini secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Selanjutnya, marilah kita ikuti dan dengarkan agenda pertama, penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas diajukannya 3 rancangan peraturan daerah. Untuk itu, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Banyuwangi, disilakan. Sebelum kami sampaikan tanggapan atau jawaban Bupati terhadap 3 raperda, kami menyampaikan mohon maaf acara agak tertunda karena memang ini untuk kepentingan kita semuanya, khususnya adalah pihak legislatif dan eksekutif dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait dengan kegiatan percepatan pelaksanaan penataan batas penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan BPPT BKH atau TORA tahap kedua Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah Kabupaten Banyuwangi nanti ada kurang lebih 165 hektar yang saat ini ditempati oleh masyarakat kita, warga kita di tepi hutan, atau di bawah ke bidang itu kurang lebih 4.500 bidang. Tahun 2005 akan menjadi sertifikasi milik dari warga kita. Tepuk tangan untuk semuanya. Semoga Kabupaten Banyuwangi semakin baik dan masyarakat yang semakin sejahtera dan tentunya penuh keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Kami bacakan tanggapan jawaban Bupati. Tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas diajukannya rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026. 2. Rencana pembangunan industri Kabupaten tahun 2024-2045. Dan ketiga adalah inovasi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kepala desa, rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik, serta undangan dan hadirin yang berbahagia.
Mengawali agenda ini izinkan saya mengajak menyertai saudara sekalian untuk menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah rahmat dan hidayahnya, jika pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam agenda tanggapan dan atau jawab bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2026, 2. Rencana pembangunan industri Kabupaten tahun 2025-2045 dan inovasi daerah yang telah disampaikan oleh 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 3. Fraksi Partai Demokrat, 4. Fraksi Partai Golkar, 5. Fraksi Partai Nasdem dan P3, 6. Fraksi Partai Gerindra. Saudara pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, di tengah dinamika pembangunan dan kapasitas tantangan yang kita hadapi saat ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada fraksi-fraksi DPRD yang terhormat atas perhatian, kerja keras, dan kesungguhannya dalam mencermati serta menelaah ketiga raperda yang telah diajukan, sehingga kita dapat menyamakan pandangan dan menyatukan langkah guna landasan hukum, mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Romawi 1, tanggapan dan atau jawaban atas pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terhormat atas kerja kerasnya mencermati dan meneliti raperda tentang APBD tahun anggaran 2026. Selanjutnya terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terhormat dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Relaksifikasi dari dana bagi hasil provinsi ke PAD atas PKP, BPNKP beserta tambahan pemungutan penerimaan pajak daerah berupa option PKP dan option BPNKP dimaksud mempedomi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang KPD paragraf 2 pasal 7 dan paragraf 3 pasal 12 yang baru dialokasi pada tahun 2005 ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah serta manfaatnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. 2. Eksekutif sependapat bahwa PAD merupakan kunci utama dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, eksekutif terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis melalui intensifikasi dan estimasi pajak daerah serta revisi daerah yang didukung oleh transformasi digital. 3. Eksekutif juga terbuka terhadap masukan dan evaluasi dalam mencari potensi PAD baru yang belum tergarap secara optimal. Saat ini eksekutif tengah mengembangkan inovasi layanan berbasis digital, memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah penghasil, serta menggali potensi sektor strategis seperti pariwisata, UMKM, dan memanfaatkan aset daerah. Dengan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, kami optimis optimalisasi PAD dapat tercapai tanpa menambah beban masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah. 4. Terhadap penurunan proyeksi penerimaan retribusi dapat kita jelaskan bahwa penurunan tersebut merupakan rasionalisasi dari target retribusi tahun sebelumnya yang tidak tercapai. Penetapan target yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan potensinya mengakibatkan defisit penerimaan yang bisa berpengaruh pada belanja daerah. Terhadap proyeksi penurunan pendapatan pada rancangan APBD tahun 2026 masih bersifat sementara karena belum mengakomodir penerimaan bersifat mandatori. Antara lain DAK, insentif fiskal, DD, dan bantuan keuangan provinsi sebagai amanat Kemendagri tentang pedoman penyusunan APBD bahwa terhadap penerimaan yang bersifat mandatori mempedomi peraturan yang mengatur terkait alokasi definitif penerimaan dimaksud. Dapat disampaikan bahwa Perpres yang mengatur rincian APBN tahun 2006 saat ini masih belum ditetapkan. 5. Eksekutif sependapat bahwa proyeksi indikator makro seperti
seperti pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 sampai 15%, penurunan persentase penduduk miskin pada kisaran 6,09 menjadi 5,59%, indeks kesejahteraan sosial di angka kisaran 57, indeks pembangunan manusia pada kisaran 75,38, serta indeks reformasi birokrasi pada level 19 harus diwujudkan, bukan sekedar angka proyeksi. Untuk itu, eksekutif berkomitmen menjaga konsisten program, mengarahkan belanja pada kegiatan yang lebih efektif, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor agar capaian indikator tersebut dapat terrealisasi secara nyata. Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif dan partisipasi masyarakat, kami optimis target tersebut dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. 6. Terhadap saran dan fraksi dengan terhormat agar eksekutif menyusun APBD 2006 menjadi perda yang solutif menjawab kebutuhan, masalah dan tantangan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eksekutif berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan penyusunan program dan kegiatan SKPD serta prioritas anggaran yang tepat sasaran untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat sehingga berdampak bagi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. 7. Eksekutif sepakat terkait hal-hal yang bersifat teknis dapat dilakukan pembahasan dengan lebih komprehensif dan detail sehingga dapat menyatupadukan pemahaman dan cara pandang antara eksekutif dan fraksi-fraksi yang berhormat. 2. Romawi 2. Tanggapan dan atau jawaban atas pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Eksekutif menyampaikan terima kasih dan menghargai kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat atas kerja kerasnya mencermati dan meneliti Perda tentang APBD tahun anggaran 2006. Selanjutnya, terhadap saran, pendapat, dan pertanyaan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang terhormat dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Eksekutif sependapat bahwa tantangan utama ke depan adalah menurunnya daya beli masyarakat, ketimpangan antar sektor, dan masih adanya pengangguran usaha produktif. Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya harga pangan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat stabilisasi harga melalui pengendalian distribusi, dukungan produksi lokal, dan intervensi pasar. Guna mengatasi ketimpangan antar sektor, strategi hilirisasi kami dorong secara menyeluruh, memperkuat sektor hulu, pertanian, dan perikanan agar lebih produktif dan efisien, serta meningkatkan nilai tambah melalui UMKM, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif. Sedangkan untuk menekan pengangguran usia produktif, RAPBD 2006 diarahkan pada penciptaan lapangan kerja baru melalui percepatan investasi, pengembangan wirausaha muda, serta perluasan pendidikan vokasi dan program link and match antara SMA-SMK dengan kebutuhan dunia usaha. Dengan pendekatan ini, RAPBD 2006 tidak hanya realistis tetapi juga responsif terhadap tantangan seperti yang disampaikan oleh fraksi PKB. 2. Terhadap proyeksi penurunan pendapatan transfer pada rancangan APBD tahun 2006 tersebut masih bersifat sementara sebagaimana telah dijelaskan pada fraksi PDI Perjuangan. Eksekutif berkomitmen untuk meningkatkan strategi dan inovasi di sektor kebijakan melalui upaya peningkatan penerimaan PAD demi mencapai kemandirian fiskal sejalan dengan harapan fraksi yang terhormat untuk pengembangan di sektor strategis daerah seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan UMKM melalui koordinasi secara intensif dan berkelanjutan bersama UPD pengelola retribusi dalam rangka mendongkrak potensi PAD secara keseluruhan serta dapat menjadi modal utama dalam pembangunan Banyuwangi ke depannya. Terhadap upaya optimalisasi PAD melalui pembentukan UMD baru dapat kami sampaikan bahwa terhadap rencana pendirian perusahaan umum daerah tentunya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diprioritaskan untuk penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Pendirian perusahaan umum daerah harus dilakukan dengan menyampaikan usulan rencana PDAM kepada kementerian terkait dengan dilampiri kebutuhan daerah, analisa kelayakan usaha, ringkasan laporan keuangan pemerintah daerah 3 tahun terakhir, dokumen perda tentang
APBD 3 tahun terakhir dan dokumen RPJMD. Dari penyampaian usulan rencana tersebut akan menjadi pertimbangan bagi kementerian terkait untuk melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD. Oleh karena itu menjadi penting untuk terlebih dahulu harus dilakukan analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya atas rencana usulan pendirian BUMD baru dimaksud agar tujuan untuk dapat meningkatkan PAD daerah dan mendukung kemampuan fiskal daerah sebagaimana direncanakan dapat tercapai. Demikian pula terkait efisiensi pada belanja daerah menjadi perhatian serius eksekutif untuk melakukan evaluasi dan rasionalisasi pada kegiatan yang kurang menunjang untuk ekonomi, memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih melindungi masyarakat rentan, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi yang mempunyai multiple efek luas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. 3. Menjadi perhatian serius eksekutif terhadap upaya penyesuaian belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru maksimal sebesar 30% dari total belanja daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Eksekutif sependapat bahwa infrastruktur dasar seperti jalan, pertanian, jaringan irigasi, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah terus berupaya mengalokasikan belanja daerah secara selektif, efektif, dan produktif dengan mengutamakan sektor-sektor yang memiliki multiple efek tinggi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pada peningkatan aksesibilitas, kualitas dasar, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Kami menyadari masih terdapat berbagai keterbatasan fiskal, namun dengan dukungan dan sinergi bersama DPRD serta seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan belanja daerah agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, eksekutif sependapat bahwa program perlindungan sosial harus terus diperkuat dan diperluas cakupannya agar mampu menjangkau kelompok miskin maupun rentan miskin secara lebih komprehensif. Kami menyadari bahwa angka kemiskinan di atas 6% masih menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi lintas sektor, baik melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, maupun program subsidi lainnya. Upaya perluasan perlindungan ini juga diarahkan agar tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga melindungi keluarga miskin dari resiko jatuh lebih dalam kemiskinan akibat gejolak ekonomi, bencana, atau kondisi darurat lainnya. Dengan demikian, langkah ini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang menempatkan masyarakat miskin dan rentan sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan bahwa target penurunan kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan. Di tengah tantangan fiskal dan tuntunan efisiensi belanja, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berinovasi dalam pelayanan publik melalui transformasi digital yang terstruktur dan berorientasi pada dampak nyata. Penurunan belanja tidak menjadi penghalang, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola berbasis teknologi yang efisien dan responsif. Salah satu terobosan utama adalah penerapan platform digital Banyuwangi Single Identity atau B1ID, sebuah sistem identitas digital tunggal bagi seluruh warga Banyuwangi dengan menjadikan data penduduk sebagai basis utama. B1ID mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu identitas, yaitu nomor induk kependudukan atau NIK. Sebelum penerapan B1ID, layanan publik masih tersebar dalam berbagai aplikasi yang sendiri-sendiri, membutuhkan fotokopi dokumen, verifikasi manual, pengiriman persyaratan ulang, serta data yang tidak selalu terbaring. Setelah beralih ke B1.ID, seluruh data anggota publik terhubung melalui NIK. Proses verifikasi dilakukan secara otomatis, persyaratan yang sama tidak perlu diulang, dan data antar layanan terupdate secara real time. Layanan unggulan yang telah terintegrasi dengan B1ID mencakup pendidikan, aplikasi SPMP yang terintegrasi dengan Smart Kampung, sosial, pembaruan data pendapat yang meninggal melalui desa, kepegawaian, layanan pensiun, batas usia pensiun atau BUP otomatis, kesehatan, integrasi Simpus dengan SIM-RS,
administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, layanan desa, pelatihan, dan UMKM. Aplikasi Smart Kampung kini telah terhubung dan langsung dengan B1ID. Melalui integrasi ini, masyarakat dapat mengakses berbagai data pribadi seperti data keluarga, pajak bumi dan bangunan, PBB, hingga riwayat kesehatan secara mudah melalui menu yang tersedia di aplikasi. Efisiensi juga diwujudkan melalui pengurangan belanja fisik yang tidak berdampak langsung, serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan digital. Kolaborasi dengan komunitas teknologi lokal dan startup menjadi bagian dari strategi inovasi terbuka guna menciptakan solusi yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, transformasi digital bukan hanya menjadi alat efisiensi, tetapi juga sarana peningkatan kualitas layanan publik yang inklusif, akuntabel, dan berlanjutan. Selanjutnya, eksekutif sependapat dengan pandangan fraksi yang terhormat untuk mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif financing, terutama dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, sekaligus berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, antara lain melalui kerjasama perintah dengan badan usaha, CSR, dan optimasi BUMD. Salah satu hasil nyata sinergi yang tersebut yaitu pengelolaan persampahan. Sejak tahun 2018, pemerintah Kabupaten Bayang menjalin kerjasama dengan PT Sistemik Lestari Indonesia melalui proyek stok di Kecamatan Muncar. Wujud dari kesepakatan dan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Penyangi, dan PT Sistemik yang juga didukung oleh pemerintah kerajaan Norwegia dan Borealis dari Australia. Hasilnya sangat positif. Pelayanan persampahan menjangkau kurang lebih 90.000 jiwa dari total 130.000 jiwa di Kecamatan Muncar melalui dua fasilitas TPS 3R yang dibangun, yaitu TPS 3R Bio Mandiri Lestari di Desa Timurrejo dengan luas lahan 4.100 meter persegi dan TPS 3R Sidoayu di Desa Sumberberas dengan luas lahan 5.000 meter persegi. Selain itu, kami juga terus bersinergi bersama BUMD, yaitu Budam, dan terus melakukan upaya peningkatan kinerja dengan meningkatkan cakupan layanan untuk meningkatkan pendapatan air sebagai sumber pendapatan utama. Budam Banyuwangi juga terus berusaha meningkatkan penjualan air curah untuk menambah pendapatan daerah yang dapat berkontribusi pada pembangunan daerah. Eksekutif juga berpendapat bahwa pelindungan terhadap kelompok miskin dan rentan harus tetap menjadi prioritas meskipun alokasi belanja badan sosial mengalami penurunan. Penurunan tersebut tidak mengurangi hak masyarakat miskin dan rentan untuk mengakses layanan kesehatan. Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh penduduk di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bagi masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, pemerintah membayar biaya premi BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN dan APBD. Bagi masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan tapi tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan, tersedia SPM online. Bagi lansia miskin sebatang kara, pemerintah masih menyiapkan program rantang kasih untuk menjamin ketercapaian pangan. Program Banyuwangi Berbagi dan ASN Belanja Cantik akan terus dijalankan di tahun depan. Bagi masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan layanan pendidikan, selain program pemerintah pusat juga tersedia program daerah antara lain siswa sebaya, uang saku siswa miskin, Banyuwangi Cerdas, Ayo Kursus, kerja paket A, B, dan C, bantuan langsung tunai BLT, dana desa masih menjadi prioritas penggunaan dana desa di tahun depan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan sosial, maka ketidaktepatan sasaran penerima bantuan harus diminimalkan. Keterlibatan swasta dan filantropi harus diperkuat untuk mengisi celah yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah. 4. Selanjutnya terhadap proyeksi Silpa sebesar 22,3 miliar yang dapat eksekutif sampaikan bahwa perhitungannya berdasarkan pada kondisi terapan belanja dan capaian pendapatan dalam tahun anggaran 2025. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan terhadap pengelolaan kas daerah yang lebih presisi dan disiplin akan tindak-lanjuti melalui monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan guna percepatan proses penyerapan anggaran SKPD serta pengukuran capaian kinerja output, outcome, dan impact pada setiap program kegiatan yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pelayanan pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. 5.